Allah tabaraka wa ta'ala menyebut namanya Wahid ketika Allah menyuruh kita menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya ilah kalian yang kalian ibadati hanya Allah yang esa, satu-satunya. Tak boleh mengibadati selain Allah. Tidak boleh mengibadati selain Allah. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang dakwah para nabi dan para rasul yang menyuruh hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan. Para nabi dan para rasul juga mengatakan, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya diwahyukan kepada saya, sesungguhnya ilah kalian hanya ilah yang satu. Maka jadikan Allah ilah kalian satu-satunya. Oleh karena itu ketika Allah dikatakan punya anak, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengkafirkan orang-orang yang mengatakan itu. Ketika mereka mengatakan Allah salah satu di antara yang tiga, akidah Trinitas, Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan itu. Kenapa? Karena Allah tidak lagi esa dan tidak lagi diesakan. Tidak lagi diesakan. Sudah lari daripada la ilaha illallah. Ada 8 poin disebutkan oleh Fadilatul Syekh di dalam kitab. Barang siapa yang merujuk kepada kitab akan melihat mengesahkan Allah, menjadikan Allah esa, menuntut, kata beliau ada 8 poin yang harus kita ketahui. Pertama, tak ada yang semisal dengan Allah. Dua, kalau sudah bicara Allah, jangan coba-coba untuk kayaknya Allah kayak begini, mencoba untuk membuat bentuk-bentuk Allah, nggak boleh. Membayang-bayangkan Allah itu seperti ini secara kaif, nggak boleh. Ada orang yang sholat membayang-bayangkan Allah ada di depannya, nggak boleh. Apa yang harus dibayang-bayangkan? Apa yang Anda bayangkan itu bukanlah Allah. 3, sifat sempurna hanya Allah satu-satunya yang punya. 4, sifat yang sempurna itu mencapai puncak kesempurnaan, yang puncak kesempurnaan itu hanya Allah satu-satunya yang punya. Yang 5, sucikan Allah dari persamaan dengan makhluk dan sucikan Allah dari kekurangan terhadap kesempurnaan itu. Yang 6, wajibnya kita mengakui bahwa Allah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak di dalam seluruh zat, dan seluruh sifat dan di seluruh af'al yang tadi kita bicarakan di awal. Yang ke-7, wajibnya kita mengesahkan Allah. Wajibnya kita mengesahkan Allah. Yang ke-8, menolak pernyataan seluruh orang yang syirik. Karena syirik itu telah menjadikan Allah tidak esa. Telah menjadikan Allah tidak esa. Ana nggak tahu nih, Ana melihat wajah banyak yang ngantuk. Sehingga hawa ngantuk antum itu pun mengalir ke Ana. Sehingga membuat Ana juga gimana gitu.
Apa terlalu cepat antum bangun? Jam berapa bangunnya? Hah? Jam 4 kurang? Atau terlambat tidur? Bisa dua penyebab. Terlalu cepat bangun atau terlalu lambat tidur. Hingga kalau bangunnya pun jam 4 lewat, tetap saja ngantuk karena kurang tidur. Baik, Anda tutup dengan satu bahasan lagi, setelah itu kita tanya jawab. Karena secara garis besar Anda sudah sampaikan isi daripada apa yang ada di dalam kitab Syekh Abdul Razak tentang Al-Ahad dan Al-Wahid. Nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kewajiban kita kepada Allah yang terbesar adalah jadikan dia satu-satunya. Itulah dia la ilaha illallah. Kewajiban kita kepada Allah yang terbesar adalah jadikan dia apa? Satu-satunya. Itulah dia la ilaha illallah. Itulah dia la ilaha illallah. Itulah dia qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu Esa. Ketika Allah menyuruh kita mengatakan Allah itu Esa, maksudnya bukan sekedar omongkan, enggak, omongkan, yakini, laksanakan. Jangan hanya ngomong saja, Allah Esa, setelah itu perbuatan kita tidak mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan. Karena ketika Allah menyuruh kita mengatakan kul, katakan, maksudnya adalah katakan, yakini, amalkan. Ketika kita mengatakan Allah Esa, sementara perbuatan kita masih meminta kepada selain Allah, maka kita tidak mengesahkan Allah. Kita tidak mengesahkan Allah. Walaupun berulang-ulang kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Karena ketika Anda mengatakan Allah satu-satunya yang mengatur, Dia menuntut Anda minta kepada Dia satu-satunya. Menuntut. Kalau Anda yakin Allah yang mengatur satu-satunya, maka tuntutannya adalah mintalah kepada Allah satu-satunya. Jangan minta kepada selain Allah. Yakin Allah yang memberi rezeki satu-satunya? Yakin. Maka menuntut, mintalah kepada Allah rezeki. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Kalau Anda yakin Dia yang mengatur rezeki satu-satunya, kenapa minta kepada selain Allah? Ketika Anda minta kepada selain Allah, menunjukkan bahwa Anda tidak yakin Allah yang mengatur rezeki satu-satunya. Kalau Allah yang berbuat satu-satunya, maka minta kepada Allah satu-satunya. Karena Allah yang berbuat satu-satunya. Satu-satunya yang berbuat adalah Allah. Anda yakin yang menurunkan hujan satu-satunya adalah Allah, maka minta hujan satu-satunya hanya kepada Allah. Jadi saling keterikatan antara rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah menuntut uluhiyah. Rububiyah yang Anda yakini menuntut Anda harus menjadikan Dia satu-satunya dalam uluhiyah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, rububiyah menuntut uluhiyah.
Siapa yang memberikan Anda rezeki di laut ketika melaut? Siapa? Allah. Maka mintalah rezeki dari laut satu-satunya hanya kepada Allah. Satu-satunya hanya kepada Allah. Kalau Anda betul-betul yakin yang bisa memberi rezeki kepada Anda di laut satu-satunya adalah Allah, maka Anda harus minta satu-satunya kepada Allah. Namun kalau Anda sudah yakin rezeki di laut juga yang memberinya selain Allah, maka Anda pasti akan meminta juga kepada selain Allah itu. Sebagaimana sebagian orang minta ke Nyi Roro Kidul. Sebagian orang minta hasil laut ke Nyi Roro Kidul, terutama yang di beberapa tempat yang diyakini Nyi Roro Kidul punya kuasa di sana, mengatur, memberi, dan semacamnya. Dan hati-hati terhadap film yang seolah-olah di laut ada penguasa. Karena percaya tidak percaya itu adalah syirik dalam makna yang halus, dimasukkan dalam pemahaman. Ada yang bisa mengatur laut. Ada yang bisa mengatur perjalanan air, ada yang bisa mengatur. Ini semua film syirik. Apalagi bisa mengatur semuanya, air bisa dia atur, tanah bisa dia atur, angin bisa dia atur. Ini film syirik. Namun didatangkan dalam bentuk perfilman sehingga masuk secara halus akidah kafir. Ada yang mengatur selain Allah. Ini yang terakhir yang Anda bahas, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, bahwa kewajiban kita terbesar kepada Allah adalah menjadikan Allah satu-satunya. Itulah dia la ilaha illallah. Satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita bertawakal, satu-satunya yang kita harapkan, satu-satunya yang kita cintai, tak ada cinta yang lebih daripada itu, satu-satunya yang kita takuti, satu-satunya yang kita minta rezeki kepadanya, satu-satunya yang kita minta sembuhkan penyakit kepadanya, satu-satunya yang kita minta manfaat, apapun manfaat itu, minta satu-satunya kepada Allah. Itulah kewajiban kita terbesar kepada Allah, ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Ada dalam kalimat la ilaha illallah, jangan dilanggar. Kalau Anda sudah tidak menjadikan Allah satu-satunya, hati-hati, berbahaya. Boleh jadi la ilaha illallahnya hancur. Boleh jadi la ilaha illallahnya hancur. Dalam penilaian Allah kepada diri Anda, Anda tidak lagi memiliki la ilaha illallah. Sering sekali di dalam beberapa ibadah, salat, disunnahkan kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya atau tidak? Diiringkan antara Qul huwallahu ahad dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Apabila kita cermati, ternyata Qul ya ayyuhal kafirun mewakili la ilaha. Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas mewakili illallahu. Qul ya ayyuhal kafirun menolak persamaan antara Allah dengan siapapun. Qul huwallahu ahad menetapkan semuanya yang punya hanyalah Allah. Itulah dia la ilaha illallah. Maka qul ya ayyuhal kafirun mewakili la ilaha, qul huwallahu ahad sampai akhir mewakili illallahu. Sehingga ketika disatukan dalam sebuah bacaan salat, la ilaha dijabarkan maknanya dengan qul ya ayyuhal kafirun. Illallahu dijabarkan maknanya oleh qul huwallahu ahad. Semoga bermanfaat apa yang Anda sampaikan.